Ini bisakah kita putusan hakim ini tentang polusi udara kita apa ya? Kita olah menjadi pembuktian bahwasannya karena pernah itu gue bahas sebelum channel gue di Bredel sama YouTube bahwasannya kualitas udara ini itu menyebabkan ISPA. Penyakitnya sama persis. Ciri-ciri penyakitnya sama persis dengan orang yang disebut COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap bakal sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Amma ba'du. Salam revolusi akhlak, semakan revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Viva Republik Indonesia. Oke guys, seperti biasa, buat kalian yang di cuaca yang nggak enak, udara nggak enak, ya. Nih jangan lupa minum, nih, ya, Kustul Hindi. Di deskripsi ada nomornya yang bisa kalian hubungi. Insya Allah bisa membantu menambah imunitas tubuh dan membuat tubuh jadi kuat menghadapi perubahan cuaca yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ini ada satu berita nih, gua lihatin beritanya ya. Ini di Kata Data ya. Tanggal 16 September 2021. Dari beritanya, kita bacain beritanya ya guys. Jokowi dan Anies diputus bersalah atas polusi udara parah di Jakarta. Kan ini pernah gue bahas nih. Ya, penyakit yang disebut COVID ini udara perlu diteliti. Udara perlu diteliti. Ini buat dokter-dokter yang hebat-hebat nih. Polusi udara begini bisa bikin badai sitokin kagak? Kalau polusi udara begini, wah ini bagus nih. Sudah diputus bersalah, ini ada peluang MPR untuk melanjutkan ini berarti. Asik nih, senang gue. Alhamdulillah. Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat hari ini Kamis tanggal 16 bulan 9 mengabulkan gugatan class action koalisi ibu kota terhadap pemerintah Indonesia atas kelalaian yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan di DKI Jakarta. Gugatan ini diajukan pada 2019 terhadap Presiden Republik Indonesia, Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Dalam Negeri serta Gubernur Provinsi DKI Jakarta atas polusi udara yang parah di sekitarnya. Dalam putusannya, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan sebagian dan memvonis Presiden Joko Widodo alias Jokowi beserta jajarannya dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersalah atas polusi udara di ibu kota. Kuasa hukum penggugat Ayu Eza Tiara mengatakan bahwa proses pembuktian di persidangan sudah sangat jelas bahwa pemerintah telah lalai dalam mengendalikan pencemaran udara. Kami mengapresiasi putusan itu dan kami puas, kata Ayu Kamis. Dia menambahkan dengan putusan tersebut para penggugat seharusnya dapat menerima kekalahannya dengan bijaksana dan fokus untuk melakukan upaya-upaya perbaikan daripada melakukan hal yang sia-sia seperti banding atau kasasi. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menghukum Presiden untuk menetapkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, berarti bersalah. Ya, keren ya. Berarti kan memang benar tuh, pernah gue bahas juga bahwasannya polusi udara itu perlu diaudit. Tapi alhamdulillah nih, gue terima kasih banget buat tadi itu yang sudah menggugat dan menang. Dan ini juga
menjadi apa ya, harapan dari rakyat yang bersama Majelis Penderitaan Rakyat. Ya, hukum masih ada kok. Hukum masih bisa kita harapkan. Ini buktinya Pak Anies disebut bersalah, Pak Jokowi disebut bersalah. Ya. Dan ada beritanya yang berikutnya lagi ini dari apa ini namanya? jakartabisnis.com. Ya, judul beritanya itu divonis bersalah atas pencemaran udara, Anies tidak banding dan siap jalankan putusan hakim 17 September 2021. Ya. Jadi kita baca beritanya ya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghormati dan siap menjalankan hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahkan mengapresiasi 32 warga DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang mengambil langkah mengajukan gugatan kualitas udara terhadap pemerintah. Ya, berarti kan kita bisa tuh mengajukan gugatan. Enak kopi pagi ini ya, salam Jumat berkah banget nih. Atas putusan tersebut, Pemprov DKI Jakarta memberikan apresiasi terhadap warga negara yang sedang menjalankan kewajiban berbangsa dan bernegara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 terkait hak atas lingkungan hidup yang sehat, kata Anies dalam keterangannya di Jakarta Kamis 16 bulan 9 2021. Sejalan dengan aspirasi warga tersebut, Anies menyebut Pemprov DKI Jakarta juga memiliki visi menyediakan udara bersih yang merupakan hak dasar bagi setiap warga negara yang tinggal di ibu kota. Sampai akhir beritanya, ntar linknya gue taruh di bawah. Dan alhamdulillah ini makin memperkuat riset kami di MPR ini, bahwasannya penyakit yang disebut dengan virus ini kalau dihubungkan Pak, kita nggak perlu vaksin, kita cuma perlu udara yang segar. Ini perlu diselidiki dan ini menjadi harapan. Segera akan kita diskusikan kepada para tim hukum dari Majelis Penderitaan Rakyat. Ini bisakah kita putusan hakim ini tentang polusi udara kita kita olah menjadi pembuktian bahwasannya, karena pernah itu gue bahas sebelum channel gue di Bredel sama YouTube, bahwasannya kualitas udara ini itu menyebabkan ISPA. Penyakitnya sama persis. Ciri-ciri penyakitnya sama persis dengan orang yang disebut COVID. Nah, kalau ini polusi udaranya aja udah terbukti dan bersalah, maka penyakit yang timbul adalah bisa jadi karena polusi memang. Tapi kan ini yang mau digugat yang mana kalau gini? Apakah dokternya ataukah gubernurnya lagi? Kalau kebijakannya kan insya Allah kita akan menggugat kebijakan ya tentang sertifikasi vaksin. Itu insya Allah mudah-mudahan gak ada halangan tanggal 20 ya, Senin tanggal 20. Kebijakan tentang sertifikat. Nah, dengan adanya ini kita makin yakin itu bahwasannya penyebab penyakit yang sekarang disebut COVID itu adalah polusi udara. Polusi udara, dan ini udah diputuskan oleh Majelis Hakim. Alhamdulillah banget. Ngopi lagi gue. Ayo semangat warga Indonesia. Rakyat bersatu, jangan bilang hukum gak ada. Ini ada. Rakyat menggugat loh, ini cuma 32 orang. MPR ada berapa ribu orang. Kita akan menggugat. Dan yang pertama kita akan gugat adalah mandatory vaksin. Pak Anies, minta maaf dengan segala hormat. Mudah-mudahan bisa terjadi diskusi dengan tim hukum Pak Anies. Ya, itu kebijakannya kan katanya Perpres. Nanti kita bahas itu. Ternyata di Perpres itu tidak mewajibkan semua, Pak. Di Perpres itu tidak mewajibkan semua, nggak sampai ke anak sekolah. Dan kalau vaksin ini diurut lagi dengan kebijakan udara ini, kami akan menggugat PCR. Kenapa PCR dijadikan alat untuk menentukan pandemi ini? Jadi benar itu. Audit alat PCR setelah ini dan stop paksa vaksin. Oke?
audit alat PCR dan stop paksa vaksin. Dan rakyat akan menggugat. Semangat rakyat Indonesia. Masih ada lembaga hukum yang bisa kita harapkan. Oke, itu aja dari gue. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran, di-share, ya. Alhamdulillah, Jumat berkah nih. Apa yang kita riset ternyata sudah ada yang melakukan gugatan dan menang. Penyakit ini yang disebut sekarang yang katanya COVID nih, itu kan karena PCR, ya kan? Perlu diaudit itu. Benar nggak PCR? Cocok nggak PCR? Karena udara sudah terbukti polusinya buruk. Dan itu juga bisa menyebabkan penyakit yang parah. Ini akan kita selidiki, kita investigasi, dan kita akan maju terus. Viva Republik Indonesia, merdeka, Allahu Akbar, salam Jumat berkah. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia.